Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour 2022 melanjutkan kembali seri keempatnya kawan dengan St. Louis Rapid dan Blitz. Nanti selepas ini turnamen ini akan dilanjut dengan turnamen Sinquefield Cup dengan permainan klasik kawan, yang merupakan seri kelima dari Grand Chess Tour yang diadakan di tempat yang sama di St. Louis ini. Sementara kita akan fokus ke St. Louis Rapid dan Blitz ini yang sudah memasuki match day pertama tadi malam kawan dengan 3 game Rapid sekaligus. Turnamen ini adalah turnamen Rapid dan Blitz kawan, di mana dalam permainan Rapidnya menggunakan kontrol waktu 25 menit increment 10 detik dan permainan Blitznya menggunakan kontrol waktu 5 menit increment 2 detik. Dalam permainan Rapid kawan, setiap pemenang akan mendapatkan 2 poin, yang kalah 0 poin dan remis 1 poin. Sedangkan dalam permainan Blitznya hanya mendapatkan 1 poin untuk yang menang, setengah poin untuk yang remis, dan 0 poin untuk yang kalah. Dan berikut inilah kawan hasil sementara di match day pertama atau 3 game yang sudah dimainkan oleh para pemain kawan. Sementara sampai 3 game ini Alireza Firoza memimpin klasemen kawan dengan perolehan 5 poin hasil dari 2 kali kemenangan dan 1 kali remis. Sedangkan di posisi kedua ada MVL, ketiga ada Jeffrey Xiong, dan selanjutnya bisa kalian lihat sendiri sampai 10 pemain yang ikut serta. Ada Shahriar Mahmed Yarob berada di posisi buncit di posisi 10. Untuk lebih jelasnya mengenai turnamen ini, kalian bisa mengunjungi website resminya, ataupun juga kalau ingin menonton live streamingnya, kalian bisa melihat live streamingnya di channelnya Grand Chess Tour ataupun St. Louis Rapid dan Blitz kawan. Link ada di kolom deskripsi, lengkap saya sertakan di kolom deskripsi. Dan game pertama yang akan kita ulas ini saya pilih permainannya Alireza, pemimpin kelas sementara, bertemu dengan Hikaru Nakamura pada game kedua kawan. Pada game pertama, Alireza berhasil mengalahkan Shahriar Mahmed Yarob, sedangkan Nakamura kalah oleh Leonard Dominguez. Sekarang Nakamura pegang putih kawan, mengawali permainan dengan pembukaan ready opening kuda F3, pion D5, pion E3, kuda F6. Di sini pion C4 menantang pertukaran pion pusat, ditolak dengan pion E6 perkuat pion pusatnya. Pion B3. Jika kalian sering melihat permainannya Nakamura dalam event resmi ataupun dalam permainan live streamingnya, seringkali Nakamura ini sangat menyukai Fianchetto gajah gelap kawan. Gajah E7, gajah B2, rokade oleh Alireza, pion G3, berencana double Fianchetto, pion B6, ingin Fianchetto juga gajah terangnya untuk mengimbangi Fianchetto sayap raja putih nanti, gajah G2, gajah B7, rokade oleh Nakamura, dan pion C5. Langkah-langkahnya ini cukup standar, masih ada diagram seperti ini sebelumnya sampai langkah ke-8 ini dalam pembukaan ready opening, dan selanjutnya menteri E2, menteri C8. Di posisi ini kawan yang paling banyak dimainkan oleh hitam yaitu kuda ini berkembang ke peta C6, ke peta D7 ataupun melakukan pertukaran pion pukul pion, tapi di sini tadi menteri bergerak ke peta C8. Tapi masih ada permainan yang memainkan langkah-langkah seperti ini, tapi engine kurang menyukainya. Selanjutnya Nakamura merespon dengan pengembangan kuda C3, benteng D8 lanjut Alireza, benteng A ke C1, dan kuda berkembang ke peta C6. Alireza sudah mengembangkan semua perwira minornya kawan. Memang permainan terlihat cukup tertutup pada posisi ini. Masih ada kesempatan juga bagi hitam untuk melakukan dobrakan untuk membuka lajur D. Tapi kita lihat saja apa reaksi Nakamura di langkah berikutnya. Pion D3 dimainkan untuk perkuat peta C4-nya. Nanti jika pion pukul pion, maka pion sayap menterinya nanti tidak akan menjadi tercerai-berai kawan, akan tetap mempunyai 3 kumpulan pion sayap menteri. Pion D4 menantang pertukaran dengan pion E, tidak melakukan baku hantam karena memang sudah dipersiapkan oleh Nakamura seperti ini kawan. Alireza memilih mendorong pionnya. Di sini Nakamura menerima tantangan pertukaran pion, dipukul balik menggunakan kuda, diterima lagi oleh Nakamura kuda pukul kuda, tidak, pion C pukul kuda terlebih dahulu. Alireza memilih bertukar gajah terang terlebih dahulu dan diambil balik langsung oleh raja. Kalau memilih untuk menyelamatkan kuda, ya benteng ini akan menjadi sasaran empuk gajah terang hitam ini kawan. Oleh karena itu, dipukul langsung oleh raja. Selanjutnya, barulah pion C pukul D4. Kuda mundur ke peta B1. Kalau mencoba menyerang pion ini kawan, simpel masih bisa dipertahankan dengan gajah ke peta C5.
mendapatkan 2 dukungan dari gajah serta benteng kawan. Jadi dirasa mungkin percuma oleh Nakamura untuk menyerang pion hitam ini. Dia melangkah kuda ke petak B1. Idenya lompat ke petak-petak ini kawan. Dan di sini Alireza melangkah menteri ke petak B7. Stockfish tidak menyukai langkah ini, lebih menyukai langsung keluar ke petak A6 kawan, ataupun juga langsung memainkan pion A5, tapi menteri B7 dipilih oleh Alireza. Raja mundur ke petak G1, sekarang Alireza mendorong pion H-nya untuk membuka jelas merusak bangunan struktur pion depan Raja Putih. Kuda D2, sekarang pion H4 melakukan pengorbanan pion dan diterima oleh Nakamura. Selain menerima langkah pengorbanan pion ini, kalian juga bisa melangkah menteri ke petak F3 menantang pertukaran, tapi memang Stockfish menganjurkan untuk langsung menerima pengorbanan pion hitam. Benteng A ke C8, artinya pion tadi pengorbanan cuma-cuma untuk merusak bangunan pion putih kawan untuk membuka posisi Raja Putih. Dan di sini menteri F3 tantang Nakamura, ditolak. Menteri hitam A6 incar pion dan pion dibiarkan saja oleh Nakamura melangkah raja ke petak H1. Langkah yang bagus ya, pion A4 diselamatkan kawan, ataupun bisa menggeser benteng ini ke petak A1. Tapi Nakamura membuat langkah pengorbanan pion raja H1. Dan Alireza juga tidak tertarik ambil pion ini kawan. Dia melangkah dengan benteng naik ke petak C5, langkah terbaik. Kalaupun ambil pion ini sekarang juga tak ada masalah, memberikan ancaman bagi gajah ataupun tusukan bagi kuda. Ya, salah satu cara adalah membackup gajah ini kawan dengan benteng C2, benteng B1 untuk mempertahankan gajah serta kuda. Kalaupun seperti ini kawan, ya menteri ini akan kembali kawan, mundur. Dan sementara komposisi pion akan kembali seimbang, cuma yang nggak enak itu putih mempunyai pion-pion semacam ini di depan rajanya nanti. Tapi Alireza mengangkat bentengnya terlebih dahulu ke C5, langkah terbaik pilihan utama. Dan benteng ke petak G1, lanjut Nakamura, balas Nakamura. Benteng F5, menteri mundur ke G2, selanjutnya kuda ke H5. Di sini Nakamura jelas simpel tujuannya adalah skakmat, oleh karena itu kuda H5, balas Alireza. Membuka diagonal gelap bagi gajahnya, kuda melindungi pion G7, juga punya opsi nanti bergerak ke sini kawan, ke sini. Setelah pion G6-nya dimainkan untuk menghindari ancaman skakmat. Sekarang barulah pion A3. Dan kalian juga tidak bisa begitu saja ambil pion ini dengan gajah kawan, karena benteng nanti akan mengepin gajah kalian, gajah bisa tewas. Di sini gajah ambil pion yang ada di petak H4 terlebih dahulu, dan benteng C bergeser ke petak F1, memperkuat posisi pion dari ancaman gajah serta benteng. Walaupun langkah ini juga kurang disukai oleh Stockfish, Stockfish lebih menyukai kuda E4 kawan untuk membackup pion F2 ini. Nakamura lebih memilih bentengnya untuk membackup petak F2, dan di sini pion G6 untuk menghindari ancaman skakmat, dan kudanya siap beraksi kawan. Kuda E4 sekarang dan gajah ditarik mundur ke petak E7, salah satu pilihan yang bagus juga dari Alireza. Mungkin jika kuda ini lompat ke petak F4, mungkin dipikir oleh Alireza percuma karena mudah diantisipasi kawan. Kontrol petak ini juga menghindari ancaman kuda di sini. Jadi benteng ini masih bisa selamat. Jadi dirasa mungkin percuma, jadi memilih dengan langkah gajah ke petak E7. Dengan ide tetap memberikan pressure di sini, ataupun dengan ide gajah di Viagento nanti di petak G7. Kuda G3 menantang pertukaran kuda, mengancam benteng, kuda pukul kuda G3 skak. Dipukul balik oleh pion F, terbuka lajur F untuk membuka tantangan pertukaran, ditolak. Pion B5 dimainkan oleh Alireza. Dan sekarang pion G4. Benteng pukul benteng, maksud saya benteng pukul benteng di sini kawan, dan diambil balik oleh benteng putih, memberikan pressure petak F7, dan pion B pukul pion C4. Dipukul balik oleh pion B oleh Nakamura kawan. Di sini selanjutnya adalah pion E5, perkuat posisi pionnya dari ancaman gajah gelap. Gajah mundur ke petak C1, mereposisi gajah kawan untuk mendapatkan posisi yang bagus. Dan di sini masih ada kesempatan bagi hitam jika ingin ambil pion di sini. Kalau sampai menteri ini mengepin gajah yang ada di sini kawan, kalian masih mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, tak ada masalah. Dan ya kemungkinan akan menteri bergerak ke petak G2 blokade dan terjadi pertukaran menteri, ataupun juga bergeser ke petak E7 kawan. Tak ada masalah juga bagi hitam. Hitam masih unggul 1 pion dan mempunyai calon pion bebas juga di sisi kiri papan.
Sekali lagi Alireza tidak tertarik untuk ambil pion A ini, memilih dengan benteng B8. Langkah yang bagus juga, kontrol satu-satunya lajur yang terbuka penuh atau memberikan dukungan bagi menteri bergerak ke diagonal ini bisa juga. Menteri ke petak F3 dan menteri B7 tantang Alireza sekarang. Selain menteri ke petak F3 tadi kawan, langkah yang bagus bagi putih, raja ini bergeser untuk menghindari diagonal terang yang terbuka kawan. Ataupun juga menteri ke petak E2, tapi di sini tadi menteri F3 dan sekarang tantangan pertukaran menteri sudah tidak bisa dihindari dari Alireza. Raja memilih naik ke petak G2, persiapan raja ini segera aktif kawan dan memilih pertukaran di petak F3 jika hitam menginginkannya. Langkah terbaik dari Alireza, menteri pukul menteri F3 dipukul balik oleh raja putih dan benteng bergerak ke B1 mengepin gajah. Raja ke E2 berkoneksi dengan bentengnya kawan agar gajah ini juga bisa leluasa bergerak. Di sini pion F5 dimainkan menentang pertukaran, langsung diterima dipukul balik dan tidak dipukul balik karena gajah ini tewas kawan. Terlebih dahulu di sini Nakamura memainkan dengan raja ke petak D2 melindungi gajahnya sehingga bisa ambil pion yang ada di petak F5 dan gajah ambil pion yang ada di petak A3. Lanjut Alireza. Tidak mungkin akan berani seperti ini kawan, bentengnya tewas, dia kalah kualitas. Di sini pion C5 dimainkan oleh Nakamura membuat langkah pengorbanan pion dan langsung diterima oleh Alireza. Bukan pilihan terbaik juga. Pilihan terbaik adalah segera juga mengaktifkan raja kawan. Kalaupun di sini pion ini diambil dengan tempo, raja akan mendekati benteng. Sekali lagi gantian sekarang hitam akan mempunyai tempo juga kawan. Benteng F1 dan barulah sekarang gajah ambil pion ini. Alireza langsung ambil pion C5 dan benteng ambil pion yang ada di petak F5. Gajah ke D6 melindungi pionnya dan raja C2 ancam benteng. Benteng mundur ke petak B7, selanjutnya pion H4 lanjut Nakamura, di sini benteng C7 skak. Raja memilih ke petak terang, kalau memilih petak gelap akan menghambat pergerakan gajahnya. Raja ke D1 dan benteng C3 ingin rebut pion kawan, dibalas dengan langkah benteng F6 ancam gajah. Gajah ke A3 bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik mundur ke petak-petak ini kawan. Tapi menantang pertukaran gajah gelap, Nakamura menolak. Dia memilih dengan langkah gajah bergerak ke petak G5. Kalau menerima tantangan semacam ini, berikutnya benteng ambil pion terlebih dahulu, setelah itu ambil gajah, hitam bisa menang kawan. Tapi langkah gajah ini bergerak ke petak G5 juga bukan pilihan terbaik. Pada posisi ini pilihan terbaik adalah gajah D2 kawan. Walaupun terlihat kehilangan pion, tapi di sini kawan nanti akan memberikan kesempatan potensi untuk mendapatkan remis. Itulah pandangan engine. Walaupun terlihat di sini hitam menang 2 pion, tapi engine menyatakan permainan masih bisa remis kawan. Kemungkinan benteng hitam akan digeser. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah benteng ini bergerak ke petak E6, rebut pion ini, dan pion ini dapat dipastikan jatuh. Gajah sudah tidak akan berani untuk membackup di peta ini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Pada posisi ini, gajah G5 dipilih oleh Nakamura dan benteng ambil pion skak. Raja ke E2, di sini benteng bergeser ke H3 lanjut Alireza, benteng G6 skak. Raja ke F7, benteng F6 skak. Raja ke G7, sudah tidak ada skak lagi kawan. Kalau kalian melakukan skak di sini, benteng kalian tewas. Di sini raja ke petak F2. Setelah gajah ditarik mundur ke petak E7 ini kawan, Hikaru Nakamura menyerah. Menyerah pada posisi langkah ke-49. Karena percuma kawan kalau dilanjutkan, anggap saja permainan dilanjutkan dengan benteng ini digeser ke lajur A. Incar pion ini ya gajah pukul gajah terlebih dahulu, diambil balik oleh pion, dan di sini hitam bisa melanjutkan dengan benteng ini bergerak ke petak E3 kawan, ataupun langsung mendorong pion E4 untuk segera mendapatkan tempo untuk mendorong pion-pionnya. Pion putih sudah bisa dihadang oleh raja hitam di langkah berikutnya. Anggap saja pion E4, tapi langkah yang bagus adalah benteng E3 terlebih dahulu. Benteng ambil pion A7, raja bisa bergerak ke petak G6. Kalaupun melakukan skak lagi di sini, ya masih raja ini bisa ambil pion. Dengan dua kekuatan pion yang saling terkoneksi, sudah tidak bisa berharap remis kawan, apalagi menang. Kecuali masih satu pion saja, ya masih unda-undi kalau dibilang orang Jawa.
masih ada kemungkinan remis dan ada kemungkinan kalah dengan satu pion. Sekali lagi dengan angka presisi, satu pion masih bisa remis kawan. Itulah kawan permainan dari Alireza Firoza yang mengalahkan Hikaru Nakamura pada babak kedua. Pada matchday pertama, Alireza memetik 2 kali kemenangan dan 1 kali remis, sementara memimpin klasemen sementara di hari pertama ini. Nanti sore kemungkinan kita akan ulas lagi permainan Alireza pada babak ketiga bertemu dengan Sam Saklan kawan. Permainannya cukup bagus juga. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.